ditemukan kalau ada ikan paus terdampar mati dan di dalam perutnya ini kayak semacam otopsi ya mungkin ya. Iya. Di dalamnya ternyata banyak sampah plastik, Bu. Gitu. Nah, kita sebagai personal mulai membiasakan, kemudian merubah mindset dan berpikir lebih jauh tentang sampah dan dampaknya di masa depan ke anak cucu kita itu loh. Sekarang aja sudah seperti itu, kebayang. Sekarang Mbak iklimnya nggak mau ditebak. Soalnya kalau aku ditebak sana aku kesini. Aku ditebak Januari udah nggak hujan, aku mau hujan. Itu masih ada namun sewu ikan wader, ikan apa tuh ceba tuh banyak. Tapi sekarang begitu saya tua, saya ceritakan saya, kamu lihat ikan wader kan nggak tahu yang mana, nggak ada tuh di pasar. Jadi seperti itu tuh contohnya. Kemudian tanaman-tanaman. Kadang-kadang saya atau mungkin ibu juga kadang melihat masih ada loh orang-orang yang misalnya naik motor sambil makan siomay, makan cilok, tahu-tahu langsung berbuang ke jalan seperti itu ya. Salah satunya lagi nih. Bisa makan sambil naik motor tuh. Tadi bahwa habit masyarakat Kebumen itu masih belum ada untuk kesadaran itu, makanya kami hilangkan kontainer. Memang kami sengaja meminimalisir kontainer-kontainer khususnya adalah yang di pinggir-pinggir jalan untuk kalau dulu kayak dibandingkan sekarang kayaknya lebih panas sekarang ya Bu. Oh iya, kalau siang tuh padahal mataharinya cuma satu ya Bu, nggak nambah. Tapi ternyata kalau sekarang panas. Kebumen malah nggak ada matahari, adanya mitra jadi aduh. Betul juga Bu. Assalamualaikum Sobat Sinau dimanapun berada. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat berjumpa kembali dengan podcast kami Sinau bareng Biunge. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Heni Agustin dari BKP SDM. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan narasumber yang luar biasa, yang biasanya hanya satu orang, sekarang 2 orang. Jadi tidak seperti biasanya ya, Sobat Sinau, bahwa narasumber kami dari BKP SDM biasanya. Nah, ini karena supaya lebih berwarna podcast kita, maka kita keluar dari topik kepegawaian ya, Ibu dan Mbak Siva dan juga Sobat Sinau semuanya. Ini masih berkaitan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ya. Jadi masih relate ya, Sobat Sinau, bahwa bulan Juni adalah peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, yaitu tanggal 5 Juni yang lahir pada tahun 1972 atau berapa ya? 75 atau 72 ya, aku agak lupa. Tetapi awal dari peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ya, tahun-tahun tersebut saya lupa, mohon maaf ya. Nah, pada kesempatan ini sambil kita belajar tentang lingkungan hidup, kemudian juga pengelolaan lingkungan hidup, dan ini terutama untuk para ASN ya, khususnya ASN di Kabupaten Kebumen, para ASN di kita di Kabupaten Kebumen, untuk Sobat Sinau. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah dalam menjaga pelestarian lingkungan. Namun untuk lebih akrabnya dengan narasumber kami, maka kami mohon narasumber kami berdua untuk bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Eni selaku host. Izinkan guys Sobat Sinau semuanya, saya pribadi Winati, kemudian saya nanti juga akan membawa narasumber yang pasti Sobat Sinau nanti akan nunggu-nunggu kapan nih ya tayang lagi seperti itu. Jadi baik Sobat Sinau di selamat pagi, siang, sore, di darat, laut, dan udara nih, karena siapa tahu Sobat Sinau itu dalam perjalanan, kemudian naik kapal ya, suatu ketika ingin melihat podcastnya BPKSDM, kemudian kita pas tayang, dan insya Allah memang kita diundang memang khusus ya di Hari Lingkungan Hidup. Itu memang sesuai dengan tupoksi kami, bahwa kami ingin nanti setelah Sobat Sinau semua
mendengarkan podcast kita hari ini tergerak hatinya untuk bisa ikut lestarikan bumi kita tercinta seperti itu. Ini dulu prolognya. Kalau dari prolog udah kepanjangan nanti yang ngebelakang sudah tidak menarik. Untuk selanjutnya silakan Mbak Siva yang ini aset paling berharganya Dinas LHKP Mbak Heni, karena ini adalah satu-satunya penyuluh lingkungan hidup di Kabupaten Kebumen. Tentu yang paling cantik ya jadi. Oh, pasti. Ya, Bu. Silakan Mbak Siva. Satu-satunya dan cantik-cantik luar biasa. Betul. Ini kita beruntung ya, pemerintah Kabupaten Kebumen memiliki baru satu orang penyuluh lingkungan hidup. Judulnya sekalian promosi Bu. Iya. Sobat Sinau. sobat Sinau semua pengen masuk nanti menjadi teman saya. Oh iya. Sebagai penyuluh lingkungan hidup. Iya, supaya nggak sendirian ya Mbak Siva ya. Iya. Karena idealnya gini Mbak ini, yang namanya penyuluh itu minimnya itu harusnya satu kecamatan satu. Wah, Tapi ini kabupaten dengan jumlah kecamatan 26 baru satu. Wah. Jadi ini pundaknya Mbak Siva bebannya berat sekali ini. ya luar biasa ya Mbak Siva. Jadi tolong sekalian didengarkan BPSDM, monggo untuk bisa direkrut nih penyuluh, berarti paling enggak minimal kurang 25 ya. Siap. Untuk kuotanya satu kecamatan. Iya. Gitu. Gitu. Kita catat ya. Kita catat dulu Bu. Oke. Yang penting dicatat dulu. Nanti tindak lanjutnya kita sampaikan ke yang lebih berwenang tentunya. Dan ini Bu, Oke. mungkin karena penyuluh lingkungan hidup cuma satu, maka kita dari DLHKP senang banget Bu diundang ke sini. Jadi mudah-mudahan setelah acara ini ASN di Kebumen ada berapa ribu ya Bu? 14.000 Wah, lebih. 14.000. Nah, Banyak itu sekali. Daripada cuman satu penyuluh, mudah-mudahan 14.000 ASN di Kabupaten Kebumen itu bisa ikut sama-sama melestarikan lingkungan dan juga mengajak lingkungan di sekitarnya ikut melestarikan lingkungan. Betul sekali, Podcast betul aja. sekali. Karena kan memang kita tidak bisa bekerja sendiri ya. Betul. Dalam hal pengelolaan sampah khususnya ya yang saya pahami. Itu masyarakat harus berperan serta, berpartisipasi. Tidak bisa penyuluh lingkungan hidup yang hanya satu orang di Kabupaten Kebumen ini Jadi super harus mengurusi terkait dengan lingkungan hidup, sampah, bagaimana pengelolaannya, Iya. bagaimana Yang pengelolaan paling- sampah rumah tangga, kantor, perusahaan dan lain sebagainya. Hanya ditangani oleh satu orang tentu. Dan ini Mbak, ini yang Iya. paling susah itu adalah merubah mindset masyarakat. Kalau betul tadi hanya sekali. sekedar misalnya adanya kurangnya sarpas itu mungkin bisa diatasi dengan agak mudah. Tapi yang paling susah adalah merubah mindset. Sehingga tadi Mbak Siva bilang, wah ini Bu, strategi sekali kita diundang podcast. Jadi Iya. sekali kita mengudara sudah berapa tadi? Harapannya 14.000 sekian 14.000 orang terimbas iya, seperti itu. menonton, kemudian juga menyebarluaskan ke masyarakat di sekitarnya untuk mengajak mengelola sampah nggih, seperti itu. Nanti di sini kesempatan yang bagus ini nanti Bu Win, Mbak Siva akan menyampaikan bagaimana strategi pengelolaan lingkungan hidup khususnya sampah di Kabupaten Kebumen, dengan harapan nanti menjadi Kebumen yang bersih, yang sehat. Demikian, monggo Mbak Siva, Bu Win. Sepertinya tadi saya sudah ada beberapa catatan terkait dengan ASN peduli lingkungan. Iya. Ini kami catat ada di sini, dunia saat ini sedang menghadapi triple planetary crisis ya. Nah, ini apa yang dimaksud dengan triple planetary crisis ini Mbak Siva maupun Mbak Win? Silahkan, monggo. Oke, nanti mungkin saya mencoba untuk memberikan gambaran secara umum, yang lebih detailnya mungkin Mbak Siva, karena ini tugasnya penyuluh kan. Oh iya, enggak apa-apa. Iya. Enggak apa-apa, Jadi memang betul Mbak Hening bahwa global, artinya di seluruh dunia itu sekarang ada 3 permasalahan besar yang menjadi masalah yang harus diselesaikan secara bersama. Triple crisis triple planetary crisis itu yang pertama adalah terkait dengan perubahan iklim. Perubahan iklim itu bahwa kalau dulu zaman saya kecil ya, yang namanya musim berdiding ya,
emang dingin sekali kayak gitu. Tapi siangnya juga itu. Nah, tapi yang namanya sekarang perubahan iklim itu tidak bisa diprediksi. Kapan tuh jadi perubahan yang begitu drastis, begitu cepat dan waktunya tidak bisa diprediksi. Nanti dijelaskan lagi ya sama Mbak Siva. Kemudian yang kedua itu adalah terkait adanya degradasi keanekaragaman hayati. Degradasi atau penurunan keanekaragaman itu jelas ada kaitannya dengan tadi, karena adanya perubahan iklim, manusia saja itu menyesuaikan susah. Apalagi makhluk-makhluk yang kecil ya, ada hewan, tumbuhan. Nah, sehingga memang pada saat saya kecil masih ada monsewu, ikan wader, ikan apa tuh ceba tuh banyak. Tapi sekarang begitu saya tua, saya ceritakan saya, kamu lihat ikan wader kan nggak tahu yang mana, nggak ada tuh di pasar. Jadi seperti itu tuh contohnya. Kemudian tanaman-tanaman yang dulu pada saat kecil mungkin kita temui banyak kayak pohon maja ya, itu kan banyak. Sekarang itu menjadi tanaman yang langka yang harus itu dilestarikan karena itu tadi adanya penurunan keanekaragaman karena pengaruh krisis global atau krisis iklim yang makhluk itu tidak bisa menyesuaikan diri. Dan ini lagi-lagi Mbak ya, itu adalah penyebabnya adalah karena adanya apa? Pencemaran. Pencemaran itu jelas merusak lingkungan, merusak manusia dan ekosistemnya, sehingga tadi siapa yang tidak bisa bertahan atau ya jelas tidak ada yang bisa bertahan ya kalau polusi itu dari air, udara dan kemudian dari tanah, jelas itu akan merusak, sehingga tiga krisis ini memang saling berhubungan seperti lingkaran itu nggak bisa diputus. Nah, penjelasan globalnya seperti itu. Untuk penjelasan lebih detailnya, silakan Mbak Penyuluh. Silakan Mbak Penyuluh supaya bisa lebih apa ya namanya ya? Lebih jelas, lebih gamblang. Sobat Cina itu lebih bisa memahami secara detail dan yang pasti harapannya bahwa nanti kita semua itu ikut aksi nyata, bukan hanya sekedar nanti kita ngomong tapi hanya didengarkan. Kita yang kita butuhkan adalah setelah Sobat Cina semuanya mendengarkan, aksi nyata lah yang ingin kita lihat. Silakan Mbak Siva. Oke, baik. Mungkin takutnya istilahnya terlalu Susah. sulit ya Bu, apa sih triple planetary crisis gitu. Iya, betul sekali. Monggo diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang simple. Yang simple dan apa? Lebih menukik gitu loh maksudnya, supaya lebih mudah dipahami dan apa sih namanya ya? Diimplementasikan mungkin ya. Iya. Monggo Mbak Siva. Baik, siap. Kalau tadi disebutkan Ibu Winarti ya terkait dengan yang pertama itu terkait dengan perubahan iklim. Apa sih perubahan iklim gitu ya, dan memangnya itu berhubungan dengan kita gitu ya Bu ya, atau cuman sekedar teori ada di buku pelajaran gitu. Nah, mungkin kalau dulu kita di sekolah gitu di SD mungkin ya sudah ada pelajaran tentang iklim. Iklim itu kan rata-rata cuaca harian gitu ya. Nah, itu kalau dulu kita disampaikan kalau di sekolah Indonesia itu punya 2 iklim. Iklim maksudnya musim penghujan dan juga musim kemarau. Insya Allah semuanya sudah paham gitu ya. Kalau dulu waktu saya SD tuh atau mungkin saat SD pun saya masih mengalami kalau yang namanya musim hujan tuh biasanya dulu mulai bulan apa? Oktober ya, Berber. Oktober, November, Desember bahkan kalau di pelajaran bahasa Jawa tuh gede-gede di sumber gitu karena memang sering tiap hari mungkin hujan deras gitu kan. Kemudian Januari masih ya hujan sehari-hari. Nah, itu kan masih musim hujan. Januari, Februari, oke sampai Maret mungkin ya. April. April. Nah, habis itu baru. Oke, setelah itu mungkin mulai bulan Mei ya, Mei, Juni, Juli, Agustus, September itu mungkin kita mengenal sebagai musim kemarau gitu ya. Dulu lebih teratur ya Bu ya yang namanya iklim gitu, jelas gitu. Mungkin kita bisa membedakan, oh kita lagi musim kemarau, oh kita lagi musim penghujan, itu cukup jelas gitu. Nah, kemudian kalau sekarang itu kayak ini ya Bu, sekarang katanya sudah musim apa ya, sekarang nggak musim kemarau harusnya ya, tapi harusnya di kemarin kalau nggak salah di Semarang 2 hari kemarin ternyata hujan lebat seperti banjir juga, dan itu maksudnya perubahan iklim tuh di situ. Jadi kalau dulunya itu iklimnya terlihat jelas ya, sementara kalau sekarang itu ya itu kurang berbeda lah dengan yang dulu. Kadang lagi yang dibilang musim kemarau tapi hujan tiba-tiba gitu. Kadang hujannya tuh ekstrim.
paginya panas, sorenya hujan deras. Nah, Iya. itu yang namanya dengan perubahan iklim. Iya, gitu. jadi kalau bahasa sederhana saya terjadi pergeseran kayak gitu ya. Betul. Dulu mungkin masih konsisten ya antara April sampai Oktober April seperti itu nggih. Sekarang sudah tidak berlaku lagi seperti Betul, itu ya. Itulah berubah yang sudah. namanya perubahan iklim seperti Betul. itu ya, Mbak. Ini sambil belajar juga saya nih. Sekarang Mbak iklimnya nggak mau ditebak. Soalnya kalau aku ditebak sana aku kesini. Aku ditebak Januari udah nggak hujan, aku mau hujan. Lucu ini ya. Ya, Oke. luar biasa. Nah, kemudian kok bisa seperti itu gitu? Itu yang saya sih penasaran sekarang itu, kenapa perubahan iklim gitu? tuh kenapa gitu? Apa itu cuman sebuah apa ya? Fenomena. Kebetulan Atau sebenarnya ada terkait juga dengan kegiatan atau aktivitas kita gitu Iya. sebenarnya ada hubungan dengan kita. Nah, oke. Sebenarnya ini ngaruh juga ke misalnya ke arah pencemaran, misalnya itu agak berhubungan juga. Contohnya apa? Terkait perubahan iklim juga ada istilahnya mungkin apa ya, global warming, Oh iya, pemanasan global warming. global. Pemanasan global, Nah, itu iya. berpengaruh berhubungan juga gitu. Cara mudahnya gini, kalau dulu kayak dibandingkan sekarang kayaknya lebih panas sekarang ya Bu. Oh iya, Kalau siang tuh padahal mataharinya cuma satu ya Bu, nggak nambah. Tapi ternyata kalau tambah sekarang panas. di Kebumen malah nggak ada matahari, adanya mitra jadi baru. betul juga Bu. Tapi nggak ada matahari pun tetap panas sekali ya Bu Iya, sekarang dibandingkan dulu. betul Nah, sekali. karena memang kalau dari riset ternyata memang suhu di bumi itu setiap tahun tuh bisa naik sekitar 1 sampai 1,5 derajat Celcius gitu. Jadi memang Iya, suhunya iya. naik gitu akibat adanya pemanasan global, seperti itu. Iya. Nah, kemudian itu disebabkan oleh apa sih sebenarnya kok bisa buminya tambah panas padahal mataharinya cuma satu gitu Iya, kan. Nah, oke. baik, itu ada kaitannya juga dengan pencemaran tadi. Itu kalau Ibu pernah dengar istilahnya gas rumah kaca. Iya, pernah mendengar, tetapi apa itu gas rumah kaca? Ini saya membayangkan itu gas terus di rumah kaca seperti kaca, itu. gitu. Gitu. Padahal Kalau rumah dari, kaca jarang ya Bu ya di menyeluruh sini. lingkungan hidup ini tentu pasti berbeda dengan persepsi yang ada di kepala saya. Mungkin Mbak Siva bisa menceritakan kepada Oke, saya siap. dan teman-teman Sobat Sinau semuanya apa itu gas rumah kaca, kemudian apa kaitannya dengan perubahan lingkungan, perubahan iklim seperti itu, nggih Mbak? Oke, Silahkan siap. Mbak Siva. Seperti Terima ini. kasih sekali nih. Aduh ya Allah, Oke. terima kasih kedatangannya yo. Berguna sekali saya membawa penyuluh satu-satunya. Luar biasa. Oke. Luar biasa. Terkait dengan gas rumah kaca ini Sobat Sinau. Jadi yang namanya gas ini ternyata yang dimaksud adalah gas yang dihasilkan dari proses pembakaran. Gitu. Proses pembakaran apa saja sebenarnya kalau sebenarnya sunatullahnya itu kalau pembakaran itu kan akan menghasilkan gas karbon dioksida kan Iya, dan betul, juga betul, betul. air gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya pembakarannya itu tidak sempurna itu juga bisa menghasilkan gas karbon monoksida gitu. Nah, Iya. pembakaran ini apa sih? Maksudnya apakah cuma pembakaran di kompor atau apa? Nah, ini sebenarnya termasuk macam-macam. Kalau di kendaraan bermotor juga sekarang kan ada sistem pembakaran juga, itu menghasilkan karbon juga. Dan gas ini akan ya kan pasti namanya gas pasti akan terbang ke atmosfer gitu ya. Iya. Gitu. Oh, begitu. Nah, itu dari pembakaran gas kendaraan bermotor, kemudian mungkin kalau masih ada yang suka bakar sampah misalnya Saya gitu. masih. Aduh, ada yang ngaku. Jujur Karena apa-apa. kebetulan saya tinggal di desa juga ya, jadi nyapu sore-sore itu terus habis itu dibakar, kayaknya belum afdol kalau nggak dibakar kayak gitu. Nah, ini kalau yang namanya pembakaran sampah tuh ini ya Bu, ada sampah sepertinya magic gitu ya Bu. Kita nyalakan api, terbakar hilang, tahu-tahu rumah kita bersih gitu ya Bu. Tapi ternyata itu menghasilkan karbon juga. Nah, ini contohnya karbon dioksida, kemudian metana juga Iya. gitu. Itu kalau di atmosfer ternyata memang sifatnya mereka itu tuh bisa menyerap panas. Gitu. Nah, makanya gini. Dan dia akan menyelimuti bumi gitu. Jadi gini, sunatullahnya tuh Allah sebenarnya sudah menciptakan bumi kita itu seimbang. Ketika sinar matahari itu turun ke bumi itu harusnya akan dipantulkan kembali ke atmosfer. Jadi kalau misalnya seperti itu kan ya insya Allah cukup ya Bu ya, cukup hangat lah ya. Tapi karena makin lama makin banyak gas rumah kaca ya, makan sekarang ini ya Bu,
seperti motor aja. Kalau dulu saya kecil paling satu motor, cuman satu rumah satu motor. Kalau sekarang satu rumah bisa 2 atau 3 motor dari satu rumah. Atau bahkan anak lebih satu dari sekarang. penghuni rumah itu jumlahnya. Iya betul Bu. Nah intinya dari situ saja kita bisa melihat kalau makin lama ya makin menumpuk nih gas rumah kaca yang menyelimuti bumi di atmosfer. Nah jadinya yang harusnya mantul ke luar angkasa, nah itu akan terperangkap di bumi, makanya makin lama makin panas karena mereka itu bisa menyerap panas seperti itu. Itu yang namanya pemanasan global. Iya, ini saya jadi belajar tentang pemanasan global ya. Ini bukan awal bukan lagi kuliah IPA ya Bu. Berapa SKS ini Mbak? Tapi jangan sampai berpikir pemanasan global itu bisa melangsingkan karena jadi spa loh. Oh iya. Bisa jadi saya mikirnya begitu. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ternyata yang kita alami sekarang pemanasan global ini bisa jadi ada andilnya dari semua masyarakat gitu Bu. Kalau misalnya setiap rumah misalnya seperti tadi Bu Heni ada pembakaran sampah, kemudian ada dari kendaraan bermotor, mobil, motor. Nah, itu mungkin setiap rumah ternyata menjadi penyumbang ikut andil dalam terjadinya pemanasan global. Seperti Ini itu. berarti kan benar kayak yang pepatah sedikit demi sedikit Lama-lama menjadi bukit. Menjadi bukit. Salah satu bukit kecilnya Mbak Heni. Penyebabnya itu saya. Nah, ini saya terus jadi kepikiran ya Mbak. Secara umum masyarakat itu kan ada yang di perkotaan dan ada yang di pedesaan ya. Nah, kalau yang di perkotaan mungkin karena tidak ada media untuk membakar sampah, otomatis sampahnya dibuang di tempat sampah. Dan ini mungkin nanti akan dilanjutkan dengan pemilahan sampah, Mbak Menawi ya. Penjelasannya nanti diskusi kita nanti. Nah, kalau yang di desa itu kan belum teredukasi sepenuhnya gitu. Termasuk saya mungkin ini nih belum teredukasi. Karena apa? Terus otomatis nyapu kemeringat, terus sampahnya dibakar, puas sudah bersih kita jadi ya Bu. nggak tahu kalau ternyata dampaknya menjadi efek apa tempat Rumah kaca. gas rumah gas kaca. rumah kaca gitu yang nanti menyelimuti bumi begitu kah? Secara sederhananya pengertian saya seperti itu ya, yang menimbulkan dampak terhadap kita panas. semakin merasakan panas di spa gitu ya. Ya gitu ya Mbak Siva. Ya mungkin tadi dilanjut bisa Mbak Siva terkait dengan edukasi terhadap masyarakat gitu supaya Sebelum nanti setelah ini ke Bu Kabid, izin saya nambahin dulu ya Bu. Oh ya silakan Mbak. Kalau tadi sebentar izin. Silakan. Kalau tadi saya menyampaikan nggak boleh dibakar ya, maksudnya kalau dibakar ternyata itu akan ada efek gas rumah kacanya, akan pencemaran. Apalagi satu lagi, mungkin kalau kita itu membakar sampah, ternyata yang dibakar itu ada plastiknya, itu bukan cuman karbon, tapi ada yang namanya gas dioksin dan juga furan yang itu tuh lebih berbahaya untuk kesehatan kita seperti itu. Bukan cuma tentang pemanasan global, tapi juga terkait dengan kesehatan manusianya. Lebih dari itu ya, lebih dari sekedar pemanasan global, tapi mulai ke manusia ya dampaknya ya luar biasa. Begitu. Nah itu jujur saja saya nggak nyadari itu. Berarti belum teredukasi nih terkait dengan bagaimana mengelola sampah yang ya kalau kita kan ibu rumah tangga ya sampah rumah tangga, sampah lingkungan mungkin yang daun-daun kotor seperti itu. Nah ini kan saya berarti harus menyampaikan ke warga rumah tangga saya ya agar tidak membakar sampah sembarangan. Nah ini yang saya kepikiran lagi bagaimana ini mengelola sampah-sampah yang seharusnya tidak dibakar itu harusnya. Gini. Iya Mbak. Lanjut lagi. Kalau tadi kami nyampaikan tidak boleh dibakar. Kalau tidak dibakar kemudian diapain dong Bu? Gitu kan. Apakah mungkin ditimbun di tanah misalnya? Tapi kalau ditimbun ternyata kalau misalnya itu adalah sampah daun-daun, sampah organik ditimbun di tanah itu tidak masalah. Karena ya sunatullahnya makhluk hidup gitu kan. Daun-daun pun insya Allah malah akan terurai dan menyuburkan tanah gitu kan ya Bu. Betul seperti itu. Tapi kalau yang dikubur itu plastik, kemudian apa yang biasanya dikubur mungkin
beling gitu ya Bu. Nah itu kan Iya. malah akan satu bisa berbahaya. Kemudian kalau plastik itu ya, nanti kalau yang daun yang makhluk hidup kan akan terurainya insya Allah menyuburkan tanah. Tapi kalau yang namanya plastik dikubur itu kan terurainya tidak hilang sama sekali. Hanya memperkecil ukuran saja. Nah, dia cuman akan istilahnya apa? Jadi serbuk-serbuk plastik gitu. Nah, itu mungkin kalau kita kadang dengar di berita istilahnya namanya mikroplastik. Nah, Nah, ya itu. Plastik yang ukurannya mikro ataupun sangat kecil gitu. Yang tanpa hilang sadar hanya ini berubah ya. ukuran saja. Tanpa Iya, Bu. sadar bisa terkonsumsi, bahkan mungkin masuk ke gini kan. Nah, ini nanti kita akan sampaikan di situ ya Bu ya. Kita karena kami juga takutnya dibilang hoax gitu ya Bu. Ini Iya, nanti kami betul juga akan sekali. menyampaikan ternyata sudah ada beberapa penelitian Bu yang terkait dengan mikroplastik ini. Iya, gitu. iya, Tapi iya. nanti Oke. kalau tidak boleh dibakar, tidak boleh ditimbun, apakah ya sudahlah di dekat saya ada sungai, apa saya buang saja ke sungai? Mungkin ini, apakah seperti itu Bu? Betul nggak Sobat Bu? Sinau, jangan dong, jangan Jangan. buang sampah sembarangan, apalagi ngelempar-lempar di sungai ya. Sungai bukan tempat sampah. Ya, Nah, sungai bukan bukan tempat tempat sampah. Betul. Dengarkan ini Mbak Siva menjelaskan bagaimana mengelola sampah panjenengan ini. Oke. Silakan. monggo, Ini Mbak kalau Siva. kita di tahun 2000 tahun lalu ya kalau nggak salah itu kan dari BRIN kalau nggak salah itu menyampaikan kalau ternyata air hujan waktu di Jakarta ya, air hujan di Jakarta ternyata mengandung mikroplastik juga. Oh iya. Seperti itu. Nah, kok bisa seperti itu ya? Mungkin jangan-jangan karena ada orang-orang yang mungkin masih membuang sampahnya ke aliran air, ke sungai, atau mungkin seperti tadi dia itu ditimbun juga bisa, misalnya ditimbun tapi kemudian di tanah kemudian masuk ke aliran air tanah itu juga bisa, dan ataupun misalnya yang membakar bisa jadi itu bersama atmosfer dia itu terbang bersama dengan siklus hidrologi air hujan itu juga bisa terjadi. Gitu. Sangat mungkin terjadi karena Nah. hujan kan setiap saat ya di musimnya maksud saya. Iya. Nah, otomatis hal itu sangat mungkin terjadi. Bahkan ini baru Jakarta yang menjadi sampelnya Mbak Siva ya. Dan kota-kota besar lainnya bagaimana? Apa kabar? Pastinya mungkin kan akan ke sana juga seperti itu juga. Nah, di berita itu juga pernah disebutkan mungkin beberapa kali ya itu ditemukan kalau ada ikan paus terdampar mati dan di dalam perutnya ini kayak semacam otopsi ya mungkin ya. Di dalamnya ternyata banyak sampah plastik Bu. Gitu. Nah, karena yang kita tidak bisa menyalahkan ikan paus ya, mereka tidak punya akal, tidak bisa membedakan bisa apakah ini makanan, bisa milih kayak kita kalau Iya, kita masih betul. bisa milih, kalau dia kan nggak bisa. Betul, tinggal mangap aja apa yang di depannya langsung masuk gitu kan. Iya, Nah, itu bisa jadi karena masih ada yang buang sampah ke aliran air, ke sungai seperti itu. Nah, kemudian apakah ada orang berpikir itu kan paus, mungkin tidak ada hubungannya dengan kita ya Bu. Maksudnya kita kan tidak makan ikan paus ya Bu. Iya, betul sekali. Tapi tidak seperti itu Ibu. Iya, betul. Kalau misalnya secara teorinya kalau misalnya plastik tadi terurai, tadi kan saya sampaikan itu tidak akan hilang tapi hanya akan menjadi butiran kecil yang disebut dengan mikroplastik. Dan itu bukan tidak mungkin itu akan termakan oleh ikan yang lebih kecil yang mungkin akan sampai ke pasar dan kita konsumsi gitu. Ya Allah, ya Allah. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, kita nggak mau dibilang hoax ya Bu Kabit, Bu Win. Ya, Nah ini makanya ada saya juga buktinya. apa betul sih seperti itu gitu waktu saya juga membaca gitu. Apa betul misalnya mikroplastik itu bisa sampai ke makan kita, ke tubuh manusia, apakah seperti itu? Nah, ini kami baru sempat menemukan 5 penelitian ya Bu yang saya temukan gitu. Ternyata mikroplastik itu sudah ditemukan di tubuh manusia. Ada yang meneliti, ada yang menemukan kalau mikroplastik itu ditemukan di feses atau kotoran manusia. Kalau yang namanya masuk ke feses berarti kan itu sudah dicek masuk ke makanan kan ya Bu, berarti kemakan seperti itu. Iya. Kemudian ada juga yang menemukan kalau mikroplastik itu ditemukan di paru-paru manusia. Kalau paru-paru berarti kan kaitannya dengan pernafasan. Nah, bisa jadi ada yang membakar kehirup plastik, kehirup yang terbang ke atas tuh. nempel di paru-paru seperti itu. Ada juga penelitian menyebutkan ada di plasenta ibu hamil, ada di air susu ibu, dan juga ada di darah manusia. Nah, lagi-lagi itu berarti itu ada berarti mikroplastik ini masuk ke makanan. Iya, ke makanan dan
tertransfer ke bayi Ya, yang seperti masih itu, Bu. notabene masih kecil, masih belum Belum lahir juga belum, Iya, udah masih- dikena racun nih, Bu. belum lahir sudah terkontaminasi kayak gitu ya oleh mikroplastik yang Betul. kita tidak bisa menghindari kayak gitu ya. Maksudnya kan secara fisik kan kecil sekali kan. Iya, Kita nggak secara terlihat. kasat mata tidak bisa melihat bahwa makanan, entah itu udara yang ada di sekitar kita mengandung mikroplastik itu. Betul, gitu. Makanya kenapa mungkin ya gunanya ini Mbak Siva sebagai penyuluh lingkungan hidup untuk menjelaskan tentang ini betapa bahayanya. Ini Mbak, makanya saya membakar judulnya ini sampah sedang sembarangan. ini Bu, apa ya? Mengedukasi dan sebenarnya biar Bu Heni dan mungkin teman-teman ASN yang lain tuh bisa lebih jadi tahu dan kemudian bisa lebih melakukan Aware aksi ya, nyata lebih gitu. aware dan kemudian juga aksi yang ditunjukkan bagaimana mengelola sampah yang benar, yang baik, yang mengurangi ini loh polusi apa. Oke. Nah, ini mungkin kalau tadi saya sebutkan tidak boleh dibakar, tidak Iya. boleh dibuang ke sungai, tidak boleh ditimbun, kemudian dikemanakan? Apakah harus ya sudah mumpung ada Bu Kabid kita semua sampahnya kita setor atau dibayar dibuangnya ke TPA saja. Nah, itu mungkin ini Bu Kabid bisa menyampaikan apakah sudah tepat Bu kalau kita itu istilahnya membuang sampahnya dengan ke DLHKP gitu ke TPA. Ke tempat pembuangan akhir ya. Karena tadi saya sebelum Bu Kabid menyampaikan terkait dengan TPA ya, tadi saya sekilas sempat membaca bahwa di tahun 2030 ya, sudah tidak boleh lagi ada pembukaan TPA. Nah, berarti tinggal berapa tahun lagi kita bisa memanfaatkan TPA. Setelah itu saya kebayang berarti sampah itu harus kita kelola ya, kita pilah, kita kelola mana yang boleh dibuang di TPA karena TPA-nya nggak boleh bertambah. Ya. Berarti kan kita harus meminimalisir jumlah sampah yang harus dikirim ke TPA. Monggo mungkin Bu Kabid lebih bisa menjelaskan. Biar tidak ada miskomunikasi, TPA itu bukan tempat pendidikan Al-Qur'an. Oh iya, ini terkait dengan lingkungan hidup. TPA-nya ini TPA tempat pembuangan akhir, tapi untuk sampah ya, teman-teman Sobat Sinau. Oke, kembali ke saya ya, teman Sobat Sinau. Tadi Mbak Siva biar istirahat dulu, karena sudah banyak sekali yang dijelaskan oleh Mbak Siva. Oh iya. Namun mungkin saya sebelum bicara TPA, saya akan menggarisbawahi dulu bahwa tadi apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Siva, bahwa membakar sampah, apalagi membuang sampah ke sungai, kemudian menimbun, tapi yang bukan organik, itu memang suatu perbuatan yang tidak dibenarkan. Dan ini sudah ada dasar hukumnya. Jadi kalau undang-undangnya terkait dengan pengelolaan sampah itu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Kemudian kita tindak lanjuti dengan Perdanya Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2023. Di mana di dalam pasal 45 itu berbunyi bahwa siapapun yang membuang sampah tidak pada tempatnya, termasuk tadi ya membakar, membuang di sungai, itu ada dendanya, ada hukumannya. Maka yang orang membuang sampah tidak pada tempatnya atau tidak memperlakukan sampah dengan tidak semestinya akan dikenakan, pertama adalah denda maksimalnya 50 juta, kemudian kurungan 6 bulan. Tinggal mau milih yang mana nih kalau yang masih bandel ya, Sobat buang sampah Sinau tidak pada tempatnya seperti itu. Iya, tolong perhatikan ya. Nah, ada dendanya ya. Ya. Nah, kemudian tadi saya tanggapi terkait dengan Mbak Siva bilang gimana, nggak boleh dibuang ke sungai, nggak boleh ditimbun, kemudian nggak boleh dibakar, dibuang ke TPA amankah gitu. Nah, kebetulan tadi juga sudah Mbak Heni membuka pembicaraan terkait dengan betul bahwa di tahun 2030 itu sesuai dengan aturan di Kementerian LH bahwa tidak boleh ada lagi pembukaan TPA. Jadi yang ada adalah mengoptimalkan, memaksimalkan TPA yang sudah ada. Tadi TPA sudah jelaskan ya, bukan tempat pendidikan Al-Quran, tapi tempat pemrosesan akhir sampah. Di mana untuk Kabupaten Kebumen ada 2 TPA. Ini siapa tahu Sobat Sinau itu yang khususnya lokasinya mungkin masih di pedesaan jauh, belum tahu tuh punya TPA berapa Kabupaten Kebumen ya.
Perlu itu Itu disampaikan Bu. ya, Kebumen tuh ada 2 TPA. Yang pertama adalah untuk melayani masyarakat di bagian Kebumen sebelah barat, itu ada TPA Semali. Yang Semali. letaknya di otomatis Desa Semali, Kecamatan Sempor. Oh, Sempor Ya. ya. Kemudian TPA yang kedua adalah TPA Kaligending yang berada di Desa Kaligending, kecamatannya Karangsambung ya Mbak ya. Nah, cuma yang menjadi permasalahan Sobat Sinau semua, tadi juga Mbak Siva sudah sampaikan bahwa TPA itu kan ada batas usia maksimal pemakaiannya, batas ekonomi. Semua barang kan ada punya batas ekonomi. Iya, iya Nah, betul. TPA juga seperti itu. TPA yang dulu kelihatannya berupa jurang, luasnya kalau TPA Semali itu 3,25 hektar. Bayangan kita kan sampahnya nggak mungkin penuh lah. Nah, itu dulu pada saat mbah-mbah kita itu hanya pakai daun untuk apa, keperluan bungkus apa, kemudian pakai piring dari daun juga. Itu sampah memang nggak bertambah karena sampah organik itu bisa terurai secara alami. Tapi begitu di zaman kita semuanya serba milihnya praktis pakai plastik. Nah, ternyata umur TPA kita kedua-duanya itu secara teknis itu diperhitungkan dari jumlah luasan dan jumlah sampah yang tiap hari masuk, itu maksimalnya hanya mampu menampung 2 tahun lagi. Dengan jumlah penduduk pertambahannya 0,5 ya setahunnya. Dengan posisi sekarang jumlah penduduk sekitar 1.400.000 itu, makanya itu usia ekonomisnya TPA hanya 2 tahun. Terus makanya gimana agar supaya tadi buang sampah yang aman tapi TPA juga bisa kita selamatkan. Kewajiban kita semua Sobat Sinau khususnya adalah ASN, karena ASN itu adalah agen perubahan, sebagai leader juga sebagai yang bisa mempengaruhi orang di sekitarnya. Role model. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri khususnya adalah selaku ASN. Betul. Silakan. Yang pertama adalah lakukan, karena di dalam perda tadi juga saya masih balik lagi ya, maaf ya ngomongnya bolak-balik ya, karena kadang ingatnya apa. Di perda itu pun dibunyikan bahwa kewajiban tiap manusia, tiap orang baik itu pribadi maupun badan usaha selaku produsen sampah ya. Produsen sampah adalah yang menghasilkan sampah. Sampah itu apa nanti biar Mbak Penyuluh lagi menyampaikan ya sampah itu apa. Yang menghasilkan sampah itu wajib mengelola sampahnya. Kemudian yang kedua, di samping mengelola adalah wajib memilah sampah dari sumbernya. Kalau kita memposisikan diri selaku pribadi dan juga selaku rumah tangga, maka wajib mengelola sampah. Dalam hal ini yang termudah atau yang tersimpel adalah memilah sampah antara yang organik dengan yang anorganik. Bagaimana cara memperlakukannya? Yang organik, insya Allah tadi Mbak Cila sudah menyampaikan, dibuat kompos lah, gampang. Kalau tadi Bu ini menyatakan aku orang desa, aku juga orang desa, bikinlah jugangan, dibikin jugangan. Karena kalau cuma 1 jugangan itu kan ngomposnya butuh waktu paling enggak 1 bulan. Jadi paling tidak buatlah 2 jugangan. Kalau sudah 2 kan bisa bergilir ya. Makanya namanya jugangan bergilir, karena 1 penuh sampah ditutup dengan tanah, kita pakai jugangan yang sebelahnya. Itu adalah tempat ya cara pengomposan yang paling sederhana. Kalau di kota mungkin kan nggak punya tanah yang luas, bisa pakai ember tumpuk, itu namanya komposter, atau pakai bahan-bahan lain yang intinya itu bisa untuk mengumpulkan sampah organik, sisa dapur kah, atau sisa potongan sayur seperti itu untuk dikomposkan. Kemudian yang anorganik itu ada banyak cara. Itu kita bisa kerjasama dengan bank sampah, kemudian dengan TPS 3R. Ini juga nanti PR-nya Mbak Siva tuh jelasin bank sampah itu apa, TPS 3R. Pokoknya saya bikin PR nih dijelaskan. Jadi nanti kalau yang anorganik itu, kalau yang masih ada nilainya, silakan itu kerjasamakan dengan TPS 3R atau bank sampah. Insya Allah nanti sampah bisa menjadi berkah ya, bisa menjadi rupiah seperti itu dengan kita telaten memilahnya. Kemudian yang sisanya tidak ada nilainya, itu alhamdulillah di Kabupaten Kebumen itu sudah ada program RDF. Insya Allah masyarakat secara sekilas mungkin sudah pernah mendengar RDF. Ini juga nanti dijelaskan Mbak Siva ya. Oh iya, Mbak Siva. Udah banyak ya. Semangat Mbak Siva. Jadi saya buka PR-nya limpahin ke Mbak Siva. Jadi alhamdulillah nggih di Kabupaten Kebumen khususnya Dinas LHKP dalam rangka mengelola sampah tadi nggih agar supaya menciptakan lingkungan yang bersih, lingkungan yang lestari serta nyaman, itu kita karena sudah merasa tadi ya
TPA tinggal 2 tahun lagi. Masyarakat secara masif belum secara masif maksudnya mampu atau bisa mengelola sampahnya dengan optimal. Nah, makanya kami sudah melakukan kerjasama dengan PT SBI, Solusi Bangun Indonesia. Bangun Indonesia itu adalah yang dulunya semen Holcim itu loh Mbak ini di Cilacap ya. Nah, ini juga iya masih semen Holcim, cuma kan RDF itu digunakan sebagai pengganti bahan bakar batu bara kayak gitu. Interupsi dulu Bu. Ya. Tadi Ibu belum menjelaskan RDF singkatannya apa, saya nggak tahu. Oh, itu PR-nya Mbak Siva tapi kelamaan ya. Oh iya, disebutkan aja sepotong gitu. RDF itu refuse fuel refuse derived fuel gitu. Jadi fuel itu bahan bakar, refuse itu ya fuel bahan bakar seperti itu. Nah, ya itu jadi ternyata dari sisa sampah yang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi itu ternyata bisa diolah menjadi bahan RDF. Kemudian juga kita itu juga selain untuk RDF juga kita pakai teknologi pirolisis. Jadi kalau tadi di RDF itu sampah dijadikan sebagai bahan baku pengganti batu bara, yang pirolisis itu sampah dirubah menjadi bahan bakar. BBM itu setara dengan ada yang nanti kalau tergantung dari proses pengolahannya ya, bisa setara bensin, bisa setara solar seperti itu tuh pirolisis. Nah, itu kemudian yang lainnya lagi bahwa untuk dari sampah yang tidak ada nilainya itu bisa juga dijadikan paving block. Kalau paving block itu dengan model dilelehkan, dicetak kayak bikin jenang gitu ya, namanya dari sampah. Itu nanti dicetak-cetak jadi paving atau jadi bentuk lain yang intinya itu bisa dimanfaatkan. Nah, itu nggih Sobat Sinau, jadi sekali lagi dalam mengelola sampah, memilah sampah dan dalam memperlakukan sampah kita harus hati-hati, karena manakala Sobat Sinau itu membuang sampah tidak pada tempatnya, ingatlah bahwa di dalam perda kita itu sudah diatur yang melanggar itu ada sanksinya, ada dendanya, ada pidananya. Jadi tinggal milih 50 juta atau mau 6 bulan. Kalau saya nggak milih dua-duanya. Gitu ya Mbak ini. Untuk yang selanjutnya PR saya kasihkan Mbak Siva biar Mbak Siva menyampaikan lagi dan berfungsi sebagai penyuluh lagi. Oh iya, siap. Gitu. Izin sebelum Mbak Siva menjelaskan yang lebih jelas lagi apa yang tadi disampaikan oleh Bu Win. Ini saya masih penasaran dengan refuse deliver fuel. Nah, ini fuelnya bentuknya apa tadi? Saya kok agak lupa ya. Apakah bentuk apa? Ini nanti jadi gini Mbak, ini sampah yang sisa plastik yang tidak nilai itu nanti dipotong-potong, dikeringkan atau misalnya itu udah kering, seperti itu saja bentuknya. Jadi dibuat menjadi potongan-potongan ukuran 5 kali 5 cm gitu saja. Misalnya plastik yang bungkus makanan itu ya, kan itu lebar biasanya. Nah, itu dalam kita memproses RDF itu tinggal dicacah saja. Dicacah kemudian menjadi flip-flip yang hanya ukuran 5 kali 5 itu. Nah, itu sudah menjadi RDF. Gampang sekali, tapi tadi syaratnya harus sudah terpilah antara organik dan anorganik. Dan ini nanti ada standarnya bahwa yang SBI bisa terima itu untuk RDF adalah dengan kelembaban itu maksimalnya adalah 25%. Jadi kalau di bawah itu atau di atas itu kelembabannya diterima, tapi nanti kan ada grade harganya. Jadi barang apa aja kan mesti ada grade ya, kualitas 1, 2, 3 seperti itu, dan itu otomatis juga harganya menyesuaikan. Jadi RDF itu tetap bentuknya adalah plastik, tapi hanya ukurannya saja dikecilkan dan kelembabannya dijaga antara maksimalnya 25%. Seperti itu gampangnya. Nanti biar Mbak Siva menjelaskan yang lebih rigid lagi. Oke, silahkan Mbak Siva, saya serahkan sepenuhnya. Ini karena buat saya ini ilmu baru ya. Ada refuse deliver fuel itu mungkin nanti akan digunakan oleh Solusi Bangun Indonesia, betul. Itu menjadi bahan bakar begitu? Iya, pengganti batu bara. Pengganti kan, batu bara. Batu bara itu kan sumber yang tidak terbarukan, jadi harus diirit-irit. Nah, sampah plastik ini kebetulan jadi masalah. Nah, solusinya ya udah dikasihkan ke Solusi Bangun Indonesia. Seperti itu. Monggo Mbak Siva. Bu. Jadi kayak tadi sudah sampaikan Bu Kabit ya. Ternyata TPA kita itu kapasitasnya terbatas, begitu ya. Jadi tidak cukup dengan membuang sampah ke petugas sampah kemudian dibawa ke TPA. Ternyata itu sudah betul gitu ya, tapi tidak cukup untuk sustainable gitu kan maksudnya. Oke,
Kalau dulu kita di sekolah kan disampaikannya buanglah sampah pada Pada tempatnya gitu. Rasanya sudah cukup mulia ketika saya itu membuang sampah di tempat tidak sampah. membuang sampah sembarangan kayak Itu gitu sudah ya. mulia sekali, Iya. rasanya seperti itu. Tapi itu sudah wajib, itu yang pertama, membuang sampah pada tempatnya itu sudah ya memang wajib gitu ya. Mungkin ada ternyata gini, sekarang pun gitu ya, kadang-kadang saya atau mungkin ibu juga kadang melihat masih ada loh orang-orang yang misalnya naik motor sambil makan siomay, makan cilok, tahu-tahu langsung berbuang ke jalan seperti itu ya. Jangan-jangan salah satunya lagi nih. Enggak lah, Nggak Bu. bisa makan sambil naik motor tuh. Alhamdulillah. Nggak bisa. Tidak bisa, kita tidak boleh mendiskriminasikan yang selain motor juga, mobil juga kadang gitu ya Bu. Misalnya iya. makan apa, buka Iya. jendela langsung Iya. buang ke jalan. Saya pernah lihat. Masih ada ya Bu yang Iya. seperti itu. Nah itu mungkin masih ada yang berpikir nanti kan ada tukang sapu dari DLHKW. Nah tapi sebenarnya fungsi dari tupoksinya para penyapu yang di jalan itu sebenarnya kan menyapu daun-daun yang berguguran, pohon yang tidak bisa menyapu sendiri daun-daun itu ya Bu, yang nggak punya tangan, sendiri mengumpul gitu ya. nggak bisa kan Bu, memang perlu dibantu manusia untuk mengumpulkan itu. Nah tapi bukan berarti kita yang punya tangan dan kaki ini tidak bisa membuang sampah sendiri ke tempat sampah seperti itu. Juga iya. Iya Bu, seperti itu. Disentuh banget itu. Saya tuh. Oke, itu yang pertama. Tapi ternyata slogan membuang sampah pada tempatnya saja itu tidak cukup untuk sekarang, apalagi in this economy ya Bu, Iya. di mana Yang lagi ini ya trennya in this economy. Gimana keadaan ekonomi kita? di mana secara kita di Pemda anggaran juga terbatas. Nah, ini slogan membuang sampah pada tempatnya saja yang sudah benar sebenarnya, tapi itu tidak cukup. Yang kita butuhkan sekarang adalah tempatkan sampah pada tempatnya gitu. Jadi kalau orang mindsetnya buang itu kan rasanya tanggung jawab saya sudah selesai, yang penting sudah selesai saya buang. Tapi ternyata kalau kita tempatkan, kita pilah, itu kita rasanya tahu, oh setelah dari tempat sampah ini itu ada proses pengolahannya loh gitu. Jadi kita akan lebih aware terhadap sampah itu Ini gitu. kayaknya di KPSDM belum ada tulisan loh seperti itu. Karena kan belum, ya masih kalau saya kan sering kali lihat ada tempat sampah yang Terpilah. berdiri gitu ya. Ini. Nah ini masyarakat sudah bisa membaca. Oh kalau plastik di sini, kalau Kertas di sini. daun-daun di sini, kalau makanan mungkin di tempat daun-daun sama, kemudian mungkin kaleng-kaleng mungkin juga di tempat yang berbeda seperti itu. Nah ini sepertinya perlu ada apa namanya ya, tulisan baru gitu, Jadi begini Bu, slogan baru ya Mbak. ketika sampah ini kan kita yang memproduksi, dengan penuh kesadaran kita itu menghasilkan sampah. Nah kita itu perlu sadar juga setelah ini tuh sampah itu cara mengolahnya seperti apa. Nah itu akan berpengaruh. Contohnya seperti ini. Kalau kita misalnya lagi jajan pecel gitu, dengan pecelnya habis, tapi Iya. misalnya kita pakai ada yang pakai mika, ada yang misalnya pakai daun, misalnya daun. kita kan harus berpikir ini sampah daun ini kan tidak, daun pisangnya tidak kita makan ya Bu. Nah, Iya. sampahnya bagaimana cara mengolahnya ya Bu. Nah kita harus berpikir di situ. Oh kalau sampah organik itu dia bisa dikomposkan misalnya, kayak kita tempatkan di tempat sampah yang khusus organik seperti itu. Nah kemudian kalau ada mika, plastik, kemudian yang anorganik ya Bu, misalnya kardus snack misalnya, itu juga bisa dikumpulkan sendiri terpisah. Kenapa sih kita perlu memilah sampah gitu ya Bu? Itu akan memudahkan proses yang selanjutnya gitu. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya ada kertas ya Bu, misalnya kalau kita di kantor lah ya Bu, kita punya kertas, kita punya misalnya kardus snack misalnya ya, kardus konsumsi rapat lah seperti itu. Nah itu sebenarnya dia masih bisa didaur ulang. Nah, kita kalau misalnya gampangnya daur ulang tuh gimana? Itu gampangnya tadi seperti disampaikan Bu Kabit, kita bisa loh misalnya kalau kantor kami itu langganannya dengan TPS 3R Kelurahan Panjer, TPS 3R Berkah gitu. Jadi untuk yang plastik, botol plastik, kemudian kertas, kemudian kardus. Nah, itu kita nabungnya di
TPS 3R berkah gitu. Jadi kita tahu oh ini tuh daripada menuin TPA, nah ini ternyata masih bisa diolah kalau kita nabung di TPS 3R Banjar gitu. Gitu. Nah, kalau tidak di situ sebenarnya kalau di Kabupaten Kebumen tuh jumlah bank sampah dan TPS 3R itu sudah lumayan banyak, lebih dari 200 Bu gitu. Jadi nanti kalau misalnya Sobat Sinau itu kalau di desa saya sudah ada atau belum, nah itu bisa juga nanti menghubungi kami. Oh sudah ada di desa ini, oh di desa di sini belum ada, desa terdekat yang ada bank sampah itu di mana, itu bisa komunikasikan kepada kami seperti itu. Nah itu untuk sampah anorganik yang bisa didaur ulang, kita bisa gampangnya rongsok ya Bu. Nah kalau misalnya nggak ada bank sampah pun mungkin masih ada pengepul gitu yang biasanya atau pemulung yang biasanya keliling, itu juga bisa gitu ya. Nah kemudian untuk yang tidak laku di rongsok seperti tadi yang sampaikan Bu Kabit, itu contohnya apa ya? Contohnya itu misalnya sachet kopi, sachet jajan gitu. Biasanya kalau gampangnya kalau deterjen juga kayak di dalamnya itu biasanya ada lapisan kayak aluminium gitu semacam itu ya Bu. Nah itu biasanya tidak laku di rongsok gitu. Nah itu karena multi layer. Betul, karena intinya butuh proses yang lebih rumit untuk daur ulangnya, makanya di rongsok itu belum laku biasanya. Nah itu kalau di Kebumen tadi yang disampaikan oleh Bu Kabit sudah ada solusinya untuk menjadi RDF, refuse di refold. Itu sebenarnya nggak usah dibayangkan itu apa ya, kayak canggih banget. Nah itu sebenarnya adalah tadi disampaikan Bu Kabit, yang namanya plastik itu ini dicacah jadi lebih kecil. Kemudian kalau dari PT SBY tadi itu karakteris yang diterima oleh mereka itu tadi ukurannya itu kecil, nggak boleh yang terlalu besar, kemudian dia maunya kering, jadi kelembabannya ya, moisture-nya itu maksimal 20% gitu. Nah makanya 25 ya, 25%, jadi relatif kering lah ya Bu. Nah jadi itulah pentingnya kenapa kita itu memilah sampah. Jadi kalau dia itu kalau kering kan otomatis jadi memudahkan pengolahan selanjutnya. Kita dari LHKP nggak perlu mengeringkan lagi gitu Kak Bu. Jadi otomatis lebih efisien dan efektif seperti itu. Contohnya misal kita beli es teh yang pakai cup gitu ya. Misalnya es tehnya sudah habis, sisa es batunya gitu misalnya. Nah, ini akan lebih bijak kalau kita itu es batunya itu misalnya dibuang. Misalnya kalau air kan insya Allah tidak mencemari lingkungan ya Bu. Misalnya airnya es batunya dibuang, jadi yang di sampah itu tinggal yang plastik wadahnya saja. Nah itu harapannya itu akan jadi tidak membasahi atau saya membuat basah sampah yang lain yang ada di tempat sampah itu. Contohnya seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita kalau misalnya yang kayak tadi misalnya jajan pecel atau apa gitu, misalnya kalau dia itu terpisah dengan yang kertas, otomatis misalnya jadi kertas yang ada di tempat sampah itu tidak akan kena sambel pecelnya gitu kan Bu. Nah harapannya si kertasnya ini masih punya nilai jualnya lebih tinggi gitu ketika dia itu lebih kering ataupun lebih bersih. Memang gitu. Harus ada effort sedikit ya untuk makanya memilah. Kita perlu mindful gitu ya Bu, kita berkesadaran kita itu yang menghasilkan sampah, kita perlu bertanggung jawab, oh ini sampah ini nanti setelah dari saya ini pengolahannya seperti apa gitu. Memang luar biasa, maksudnya ini menjadi PR kita ya di pemerintah Kabupaten Kebumen ya, terkait dengan mengedukasi masyarakat dengan bagaimana mengelola sampah yang benar seperti itu, supaya tidak memberatkan juga tadi itu. Jadi dari keluar dari rumah tangga itu sudah terpilah seperti itu. Tetapi dengan melihat fenomena yang ada, sepertinya Mbak Siva PR-nya banyak sekali. Nah ini Bu, kalau sekiranya kita itu merasa kayaknya sulit ya Bu memilah, nah ini makanya ada kalau kita dalam pengolahan sampah itu mungkin Ibu pernah dengar juga istilahnya 3R. Ya. 3R pernah dengar, ada ya, reduce, reuse, dan recycle. Nah ini kalau kita diawali itu sebenarnya dari reduce atau pembatasan. Jadi kita itu berkesadaran kalau memang serasanya sulit untuk mengolah, ya kita mulai dari membatasi. Membatasi itu apa? Berarti membatasi itu adalah sebisa mungkin tidak menghasilkan sampah. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita lagi jajan di warung bakso misalnya, terus kemudian kita beli es teh misalnya gelas. Nah
ada kita punya opsi, kita punya pilihan, kita mau minum es tehnya itu pakai sedotan atau enggak. Nah itu mulai dari situ kita mulai mindful lagi, Bu. Iya. Ini sedotan, ini es teh kita minum 5 menit, 10 menit juga habis. Tapi sedotan ini akan jadi sampah. Dan itu termasuk sampah yang tidak laku dirongsok gitu. Misalnya mengelolanya akan lebih sulit gitu. Nah itu mungkin dari situ, oh sebenarnya nggak apa-apa juga ya kalau kita minum nggak pakai sedotan. Misalnya zaman dulu pun kalau kita minum ya udah langsung pakai Saya tuh nggak gelasnya kepikiran aja. sampai ke sana loh, Mbak. Iya, memang beda orang yang punya ilmu dengan yang ya maksudnya belum menyadari sejauh itu loh dampak efeknya. sampah kayak gitu ya. Karena kita sederhana kita sedotan nih kayak gitu. Ternyata mengurangi satu item produk sederhananya sedotan kayak gitu itu sudah berarti kayak gitu loh. Apalagi jika sudah berkali-kali banyak ya, kemudian itemnya banyak. Ini dan sedotan semakin ini bertambah. kalau tadi kami baru menyampaikan cara mengelola sampahnya itu butuh sumber daya. Nah padahal untuk adanya sedotan ini juga sudah butuh sumber daya juga. Si perusahaan kita membuat sedotan ini kan butuh sumber daya, butuh listrik lah, butuh bahan bakar untuk menghasilkan sedotan ini. Kemudian dari pabriknya itu ada transportasi untuk sampai ke penjualnya. Nah itu juga ada emisi gas rumah kacanya juga. Jadi dari sebuah sedotan itu sebenarnya pencemarannya itu sudah cukup banyak, Bu. Mana ya, Gitu. Mbak? Dari hulu ke hilirnya gitu ya, dari produsen sampai ke konsumen. Itu sudah berapa Prosesnya banyak, banyak. ya, yang sampah yang keluar kayak gitu dari yang mobilnya yang ngangkut, mungkin dari buangnya seperti itu ternyata ya teman-teman Sobat Sinau. Jadi ini sama dengan kucingnya penyakit. Lebih baik mencegah Daripada mengobati. mengobati. Ini baru reuse ya, Iya. belum reuse dan recycle. Oke, itu tadi reduce ya Bu. Iya. Intinya reduce adalah sebisa mungkin kita itu tidak menghasilkan sampah gitu. Kemudian bahkan sesimpel menghabiskan makanan, kalau misalnya kita ada prasmanan atau apa, misalnya ambillah secukupnya yang bisa kita bertanggung jawab menghabiskan makanan itu. Contoh sesimpel itu. Jadi sebisa mungkin tidak menghasilkan sampah gitu. Sesuai porsi, jangan lapar mata. Gitu. Saya itu. Kemudian kalau reuse itu adalah menggunakan kembali. Menggunakan kembali itu apa? Intinya yang harusnya mungkin sekali dalam satu kali pemakaian itu jadi sampah. Nah kita mikir lagi, bisa nggak kalau ini dimanfaatkan lagi gitu. Contohnya mungkin yang kita sering lihat galon air misalnya. Tas kresek di Tin wall itu Ya, kan. tin sekali wall. pakai. Atau misalnya Bagaimana? galon air yang sekali pakai itu ya Bu, galon air misalnya itu dijadikan pot, dijadikan hiasan lampu misalnya, itu namanya reuse, itu menggunakan kembali gitu. Bahkan sesimpel ya Bu, sesimpel misalnya sikat gigi, misalnya sikat giginya sudah rusak kan tidak bisa kita pakai lagi. Ya, Nah betul. itu sikatnya itu digunakan lagi untuk istilahnya aktivitas menyikat yang lain gitu. Membersihkan Itu lainnya. namanya reuse, menggunakan kembali seperti itu. ya. Dengan proses yang sederhana. Sementara kalau recycle atau istilahnya daur ulang itu butuh proses fisika kimia untuk mengolah sampah itu. Contohnya tadi kalau organik itu recycle-nya adalah mengompos, dikomposkan. Kemudian kalau anorganik itu ya biasanya di pabrik daur ulang ya. Kalau kita simpelnya adalah ditabung di bank sampah atau di TPS Cigair ataupun di pemulung atau pengepul misalnya, seperti itu. Ya, seingat saya mungkin kayak misalnya tas belanja gitu ya. Iya. Mungkin pemerintah sebenarnya sudah membuat kebijakan untuk ini ya, mengurangi sampah seperti itu. Jadi kita sedia tas belanja sendiri, kemudian dari marketnya itu juga menyampaikan ini pakai tas belanja atau dari sini kayak gitu kan. Dan ada biayanya ya kan. Nah, itu mungkin salah satu teknik ya bagi pemerintah ya, secara umum pemerintah untuk mengurangi sampah. Padahal sederhana sekali ya Mbak, satu item gitu ya. Ternyata dampaknya kemana-mana. Iya, kalau kantong belanja Iya. misalnya gini, oke lah kalau misalnya belanjaannya banyak dan kemudian kita secara sadar mindful, oh nanti memang bisa saya manfaatkan lagi nih plastik yang besar itu, nggak apa-apa, silahkan emang nanti bisa dimanfaatkan kembali. Tapi misalnya kita cuman beli
ke apotik beli obat misalnya sirup ataupun obat apa dan kita bawa tas sendiri, itu alangkah lebih baiknya kita masukkan di tas saja, karena biasanya plastik yang ukurannya kecil untuk pemanfaatan laginya itu juga terbatas kan Bu. Kalau misalnya dia plastik yang besar mungkin masih bisa kita manfaatkan, misalnya kita kalau ke kantor misalnya sedia kalau misalnya ada apa yang perlu dibungkus kita udah bawa plastik sendiri. Tapi kalau misal plastik yang ukurannya kecil apa yang mini lah ya Bu, itu biasanya pemanfaatan kembalinya tuh lebih susah gitu. Makanya untuk yang kecil mungkin bisa sangat dibatasi. Iya, kemungkinan penggunaannya sudah sangat kecil, betul sekali. Jadi lebih baik kita bawa tas sendiri ya. Tapi memang perlu apa ya, dibiasakan itu Mbak, karena kalau enggak ya udah pergi aja, belanja aja, lebih mudah ya udah Mbak pakai tas aja kayak gitulah. Padahal sebetulnya tujuan itu enggak tercapai, itu sesimpel kita menggunakan tas sendiri. Dan kayak yang tadi dijelaskan itu kenapa loh, sedotan satu item produk itu kemana-mana dampaknya. Jadi memang mungkin gambaran saya itu dari kita sebagai personal mulai membiasakan, kemudian merubah mindset dan berpikir lebih jauh tentang sampah dan dampaknya di masa depan ke anak cucu kita itu loh. Sekarang aja sudah seperti itu, guys. Kebayang saya hanya lihat di TV ya, di Bantar Gebang seperti itu sampahnya. Saya nggak kebayang. Mungkin perlu berkunjung ke Kali Gending sama Semali saya ini seperti apa kok bisa Mbak Win bisa ngendiko 2 tahun lagi daya tampungnya mungkin sudah tidak kuat lagi untuk menampung mau ditaruh di mana kayak gitu. Nah ini PR kita semua untuk membiasakan mungkin masyarakat kita, mengedukasi masyarakat kita, ini loh nanti akan terjadi seperti ini loh, dan dampaknya mungkin tidak terpikir oleh saya sebagai orang awam ya yang tidak mengetahui tentang apa namanya pemanasan global, kemudian tadi gas rumah kaca, kemudian nanti ada pembatasan TPA yang kita anggap saat ini ya masih mudah buang sampah, udah buang sampah, buang, toh masih ada TPA, masih ada TPS 3R, masih ada apalagi yang menampung sampah, tapi ternyata ada masanya seperti itu. Benar, jangan sampai seperti ini ya Bu, di tahun 2023 ya di Jogja dan di Bandung ya kalau nggak salah TPA Sarimukti itu darurat. Nah dia tuh ini TPA-nya karena maintenance dan sebagainya, TPA-nya pun tutup gitu ya, tidak bisa menerima sampah sehingga terjadi yang istilahnya darurat sampah. Kalau sudah tutup TPA-nya kan kita sendiri masyarakat sebagai produsen yang bingung mau dibuang kemana sampahnya. Dan saya ada melihat ya TPS 3R itu ya, saya sendiri sebagai warga itu masih belum juga memilah. Memang sebenarnya kan seharusnya tuh pemilahan itu dari rumah ya, sudah dari rumah gitu loh, supaya memudahkan petugas yang ada di TPS 3R untuk memilah tadi mana yang masih bisa digunakan, mana yang mungkin harus dibuang, mana lagi yang bisa dijadikan kompos, seperti itu ternyata. Nah ini mungkin ini juga ya Bu, kalau yang sudah mungkin ada masyarakat yang ataupun ASN yang sudah langganan di TPS 3R, ada yang berpikir kan aku sudah bayar ke TPS 3R gitu, jadi malas untuk memilah. Nah, padahal tadi intinya ketika kita itu sudah memilah di rumah itu akan memudahkan proses pengolahan yang selanjutnya, di mana sampah itu masih secara nilai itu lebih tinggi. Jadi yang misalnya gini, kertas ataupun kardus ketika sudah basah, sudah kena saus, sudah kena sambal itu kan nilainya berkurang dan itu mungkin tidak diterima di pabrik daur ulang, akhirnya harus ke TPA gitu. Nah sementara kalau itu sudah terpilah secara nilai itu masih bagus, nah itu masih bisa didaur ulang gitu. Jadi bukan berarti ketika kita itu sudah membayar iuran itu selesai rasanya sudah cukup mulia, itu tidak Bu. Kita harus mulai memilah sampah dari ketika kita mau meletakkannya gitu. Ini sih saya berharap nanti mungkin dari desa ada kader kayak gitu ya yang menyampaikan hal ini sedikit demi sedikit, karena kalau dibukan sekaligus gitu mungkin masyarakat mungkin tidak mudah untuk bisa memahami jalan alurnya itu seperti ini loh, seperti itu.
harus sedikit demi sedikit edukasi, mulai dari masyarakat yang paling kecil, keluarga, kemudian meluas. Ini yang harus kita kita harus bersinergi ya, antara kita, pemerintah Kabupaten Kebumen, dan masyarakat di Kabupaten Kebumen tentunya, dari desa-desa, kecamatan, kelurahan, dan seterusnya sampai meluas ke pemerintah Kabupaten Kebumen, seperti itu. Oke, Mbak Heni, mungkin saya akan sedikit menjelaskan apa yang sudah kita lakukan ya selaku pemerintah. Artinya kebijakan-kebijakan yang sudah kita keluarkan terkait dengan tadi, yang utamanya adalah sebenarnya mengajak partisipasi masyarakat. Karena apapun upaya kita, pemerintah itu tidak akan bisa berjalan dengan maksimal manakala tidak ada partisipasi dari masyarakat. Karena kembali lagi yang tadi sudah kami sampaikan di depan, bahwa tanggung jawab memilah atau mengolah sampah itu bukan hanya tanggung jawabnya kita LHKP, tapi menjadi tanggung jawab masing-masing personal. Dan beberapa regulasi yang memang sudah dikeluarkan oleh Pemda, khususnya adalah dari LHKP, selain tadi kalau aturan Perda, kemudian Perbub, itu sudah pasti itu adalah menjadi payung hukum dari kebijakan-kebijakan yang selanjutnya kita keluarkan. Yang pertama adalah kita di tahun 2024 ya Mbak Siva ya, sudah mengeluarkan instruksi Bupati, di mana di dalam instruksi Bupati itu kita salah satunya adalah mewajibkan untuk wilayah-wilayah, khususnya adalah di pedesaan tadi, mengelola sampah organiknya menjadi kompos. Di situ ditulis untuk membuat juangan bergilir yang tadi di awal sudah saya sampaikan. Kemudian yang kedua, bahwa dalam rangka melestarikan lingkungan hidup juga, diharapkan seluruh desa-desa itu adalah membuat peraturan desa terkait dengan lingkungan hidup. Tapi sampai dengan tahun 2026, data desa yang sudah memiliki peraturan desa baru sekitar 87 ya Mbak Siva ya. Dari 449 berarti kalau desa. Kalau kelurahan itu kan aturannya mengikuti aturan yang ada di Pemda. Jadi ini adalah memang fokusnya desa. Itu dua item yang ada di dalam Inbub. Kemudian yang ketiga, waktu itu kan 24 belum ada surat edaran Bupati terkait dengan pemanfaatan dana DD untuk pengelolaan sampah, sehingga waktu itu di dalam instruksi Bupati nomor 1 tahun 2024 juga sudah kita cantumkan bahwa di situ desa itu diharapkan mengalokasikan anggarannya untuk pengelolaan persampahan. Seperti itu. Jadi 3 item itu adalah untuk bagaimana kita menggalang atau berharap bahwa di seluruh lapisan masyarakat sampai dengan desa itu berpartisipasi dalam pengelolaan persampahan. Kemudian kita juga sudah mengeluarkan surat edaran juga. Ini khusus untuk OPD. Satu OPD, satu OPS. Kayaknya ada yang belum bentuk loh Mbak Siva. OPD. BPKSDM sudah belum ya? Nah, ini saya harus tanya dulu nih. Wah, ini. Nah, jadi edarannya OPS ini apa? Organisasi perangkat daerah membentuk satu UPS, unit pengelola persampahan. Jadi harus ada timnya, dikuatkan melalui SK, kemudian ada pembagian tugasnya, karena di dalam unit pengelola sampah itu otomatis kan harus ada yang mengumpulkan siapa, kemudian yang mengolah siapa, kemudian yang mengadministrasi atau mencatatnya itu siapa. Kemudian tadi Mbak Siva sampaikan bisa tuh nanti kerjasama dengan bank sampah ataupun TPS 3R terdekat. Nah, itu memang waktu itu pada saat kita melakukan SE itu ada kewajiban melaporkan ke kita yang sudah bentuk tuh siapa, tapi memang kayaknya memang nggak ada yang waktu itu langsung melaporkan, itu malah Kecamatan Bonorowo apa ya kalau nggak salah, yang Pak Camatnya waktu itu Mas Heri, matur nuwun Mas Heri. Oh iya, berarti perlu di ini lagi Bu. Iya, di woro-woro lagi. Iya, yang lain ternyata belum. Ya, tapi saya berpositif thinking ya, belum melaporkan tapi sudah dilaksanakan gitu, untuk apa-apa. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Mungkin pada kesempatan ini ya, Sobat Sinau di OPD yang belum membentuk UPS unit pengelola persampahan, mungkin perlu dicek kembali apakah sudah seperti itu. Kalau sudah, terima kasih tentunya dari DLHKP mengucapkan terima kasih. Tapi kalau yang belum, berarti
sudah saatnya kita membentuk unit pengelola sampah. persampahan. Dan itu bukan hanya sekedar kelembagaan dan SK, tapi itu betul-betul harus jalan seperti Ada itu. action yang Ada nyata actionnya, ya, Bu. nggih. Kemudian kita juga berharap nggih, bahwa sesuai dengan gerakan ASRI ya, Indonesia ASRI, Indonesia Asri, aman, Asri apa ini? ya, Kayak teman aman. saya namanya Asri, Bu. Tak pikir teman saya, ternyata ada singkatannya. Iya, aman, sehat, resik dan indah. Oh iya. Itu kita yang paling bisa kita lakukan yang dalam waktu dan itu sebenarnya sudah biasa kita lakukan adalah terkait dengan yang ininya korvenya. Jadi kan ya, setiap apa, minggu kerja bakti ya kayak itu gitu ya. diwajibkan semua OPD itu melakukan kerja bakti, Oh bersih-bersih. Itu tuh Iya, harus iya. dan harusnya juga itu Setiap ada minggu ya. setiap minggu. Tapi kalau yang Kemendagri malah harusnya dua kali, Selasa seminggu sama 2 Jumat. kali. Tapi kalau Oh. kita seminggu sekali saja kalau Jumat, konsisten iya, ya, kalau Bu. konsisten sudah cukup baik kayak gitu. Iya, Dan itu betul. juga harus dilaporkan. Artinya sampah yang didapat pada saat korve hari itu tuh berapa, organiknya iya, berapa, iya. anorganiknya berapa, dan itu sekaligus nanti adalah membuat yang UPS tadi itu jadinya jalan. Kalau tidak ada UPS nanti yang nyateti siapa? Makanya tadi di UPS itu kan ada bagian administrasi yang Iya, nyateti, kemudian juga iya. nanti yang akhirnya kerjasama dengan itulah yang sebenarnya yang kaitannya dengan ASRI itu memang dari pusat sampai dengan provinsi dan kita di daerah itu memang wajib melaksanakan. Oh iya. Wajib itu. Makanya waktu itu kita pernah ngumpulin sampah, tapi ternyata filosofinya kita mungkin berbeda dengan apa yang sebenarnya dikendaki oleh DLH. Apa ini Iya. jujur saja ini berarti harus diperbaiki ininya. Iya, dan mindsetnya itu dirubah menjadi dulu. suatu hal yang dibiasakan, bukan hanya momental ya, momental dalam arti hanya insidental, tapi itu wajib tiap Jumat harus dilaksanakan korve. Kalau misalnya itu memang skupnya OPD dinas, ya silakan di lingkungan masing-masing setiap saat. Tapi kalau desa itu mungkin bisa fokusnya itu beda-beda. Di RT ini kayak gitu itu mungkin berbeda. Yang penting bahwa setiap Jumat itu harus ada aktivitas korve seperti itu, dan harusnya memang juga ada korve yang tingkatnya kabupaten. Jadi itu dibuat jadwalnya tiap misalnya Jumat. Kalau kabupaten mungkin cukup sebulan sekali, tapi diagendakan yang besar di mana. Nah ini sebenarnya yang di Kesra sudah jalan. Yang biasanya adalah sasarannya adalah masjid-masjid di daerah mana, yang melibatkan semua elemen masyarakat, semua instansi baik vertikal maupun horizontal seperti itu. Nah tapi kayaknya itu kok di awal-awal ya. Ya, Setelah betul akhir-akhir kok sekali, nggak jalan betul juga sekali. ya. Jadi saya berharap ini dengan adanya kehadiran teman-teman saya dari DLHKP ini mengingatkan kembali yang dulu sudah pernah kita lakukan. Jalan. Ayo kita lakukan lagi dengan Betul. lebih terpilah lagi, tidak hanya Betul. sekedar mengumpulkan sampah, tapi sudah terpilah. Dan sebetulnya tadi yang disampaikan, kenapa sih latar belakangnya apa sih kok ada kegiatan seperti itu, dan perlu dikonsistenkan di OPD ya teman-teman Sobat Sinau. Kita ingatkan, ini kita bareng-bareng mengingatkan saya, kemudian Diri sendiri. juga beliau, kemudian juga kita semua terkait dengan bagaimana mengelola sampah dengan baik. Itu bukan kewajibannya para tukang sampah, kemudian DLHKP atau mungkin TPS 3, tetapi kita sendiri selaku pribadi. Oke, iya. Mohon maaf, mungkin iklan dulu. Ini ada beberapa pertanyaan Mbak Siva dan Mbak Win. Ini dari Sobat Sinau ya, yang gitu. bertanya, sampah yang tidak bisa diolah harus diapakan? Ini contoh saya tadi mau nanya tuh. Kayak misalnya sekarang kan banyak anak bayi ya menggunakan pampers bayi, orang tua pun juga iya, karena saya mengalami sendiri, orang tua kami karena waktu itu gerah sehingga harus menggunakan pampers. Lah ini membuangnya ini bagaimana ini, kayak popok, kemudian pembalut. Kita pembalut kan yang masih usia produktif kan, setiap bulan pasti ada saatnya membuang itu, dan itu kan tidak hanya 1-2, bahkan mungkin kalau misalnya minimal atau maksimal 7 hari ya mungkin bisa 14 pembalut misalkan 1 hari 2 kayak gitu. Belum lagi kalau mungkin bisa lebih. Nah ini bagaimana apa yang harus dilakukan dengan
sampah-sampah yang ini mungkin tidak akan hancur ya Kak? Atau gimana ini yang model-model sampah jenis itu? Kemudian sekalian saja pertanyaan yang kedua. Diingat ya, tadi sing sampah, popok, pampers, kemudian pembalut. Nah, pertanyaan kedua, kontainer sampah sekarang makin sedikit. Terus buang sampahnya di mana? Kemana? Kalau yang kedua saya, Iya. sama Mbak Siva. Nah itu, Sobat Sinau, mohon diperhatikan ya penjelasan dari Mbak-mbak cantik dari DLHKP ini. Iya dong, kita ibu-ibu, mbak-mbak itu harus seperti itu. Monggo silakan Mbak Siva dulu atau Mbak Win dulu. Mbak Siva dulu biar saya ambekan dulu. Oh ya silakan. Ambillah Mas. Oke, bismillah. Izin menjawab yang pertama ya Bu ya, terkait Silakan. dengan tadi sampah popok sekali pakai dan juga Iya. pembalut sekali pakai gitu ya. Oke, saya akan bicara idealnya dulu ya Bu. Iya boleh. Idealnya seperti ini. Kalau idealnya mungkin kalau yang popok tadi misalnya itu bisa kita cuci ya Bu, cuci, bersihkan, kemudian agak dikeringkan gitu ya. Sebenarnya kalau yang di dalamnya itu gel yang di dalamnya itu sebenarnya masuknya organik juga Bu. Misalnya itu mau ditimbun boleh nggak apa-apa, tapi itu dalamnya. Tapi kan masalahnya yang di luar itu kan plastik sebenarnya. Nah, saya bicara idealnya dulu ya Bu. Iya. Saya bicara idealnya seperti itu. Ini kalau idealnya itu kalau yang bagian dalamnya itu sebenarnya organik. Itu kalau misalnya mau ditimbun pun insya Allah tidak mencemari asalkan sudah dicuci ya Bu ya. Maksudnya sudah dicuci, mudah-mudahan bakteri E. coli-nya itu udah mati mudah-mudahan gitu. Nah, tapi kalau yang bagian luarnya plastiknya itu masuknya memang low value atau yang tidak bernilai, tapi sebenarnya bisa juga kalau istilahnya mau di RDF juga bisa sebenarnya seperti itu. Cuman memang itu secara ideal sekali ya Bu. Iya. Ngapain ini itu loh Mbak? Gimana gitu? Ini idealnya seperti itu Bu. Ya mentok-mentoknya memang misalnya pun harus kalau belum sampai ke situ ya misalnya ke TPA ya bisa sih ya Bu, karena di TPA kita sebenarnya untuk pengolahan gas metannya sudah ada gitu. Jadi gas metan untuk yang organiknya tadi itu insya Allah kan gini. Kalau tadi saya sampaikan kalau organik itu termasuk kalau misalnya proses pembusukannya itu sebenarnya menghasilkan gas metan yang termasuk gas rumah kaca juga gitu. Nah, cuman alhamdulillahnya kalau di TPA kita, TPA Kaligending maupun TPA Semali itu sudah ada teknologi penangkapan gas metannya. Jadi gitu. Yang ditangkap gitu gasnya ya. Itu tuh nanti bisa digunakan kan? Nah, itu. Jadi kalau misalnya organik itu dia terurai kan dia menghasilkan gas metan. Nah, itu kalau misalnya tidak ditangkap kan dia akan ke atmosfer tadi ya Bu termasuknya. Nah, kalau di TPA itu TPA Kaligending dan Semali itu gasnya ada sumur penangkapnya, kemudian dialirkan untuk digunakan masyarakat sekitar TPA untuk masak pengganti LPG gitu, pengganti LPG seperti itu. Jadi sampahnya itu dikurungnya atau gimana gitu ya, terus kemudian gasnya ada kayak pipa PPDAM gitu ya Bu, misalnya PPA saluran gasnya ke situ kayak gitu ya, jadi nggak kemana-mana gitu kan maksudnya. Ada dimanfaatkan, ditangkap dan dimanfaatkan sehingga tidak mencemari ke atmosfer gitu. Gitu. Nah, itu secara idealnya seperti itu Bu. Memang kalau tadi idealnya memang organiknya kita daripada jauh-jauh ke TPA memang kita kelola sendiri gitu. Tapi kalaupun misalnya belum sampai ke tahap itulah istilahnya gitu ya Bu. Kalau itu tadi kalau dirasa sulit untuk mengolahnya kembali ke R yang pertama, yaitu membatasinya gitu. Makanya ada ya Bu yang namanya kalau popok itu ada klodi, ada yang bisa yang dari kain lah intinya Bu, itu bisa digunakan kembali itu. Nah, kemudian kalau kita saya juga ini pakai yang itu juga yang pembalut yang bisa digunakan berkali-kali itu juga sudah ada gitu dari kain. Intinya itu. Jadi kalau misalnya serasanya sulit, kita sudah cukup sadar sulit untuk mengolahnya, ya mau nggak mau
kita ke R yang pertama, sebisa mungkin membatasi. Kalaupun misalnya kalau tadi Ibu sampaikan seminggu misalnya katakanlah biasa kalau misalnya sehari 2 misalnya, seringnya nggak 2 ya Bu, bisa lebih ya 3 Iya. atau 4 kalau pembalut itu ya. Nah itu kalau misalnya sehari katakanlah seminggu 14 pembalut, mungkin kita bisa mulai kita kurangi misalnya gitu dengan menggunakan Pas pembalut di yang rumah ya mungkin pembalut ya. yang tadi yang bisa Ya, digunakan yang ulang bisa istilahnya gitu, bisa dicuci dan digunakan ulang digunakan kembali gitu. kalau pas di luar mungkin ya itu tadi paling mengurangi Mbak. Kalau full ya Sampah yang bisa nampung. ya kalau full mungkin agak ini ya, tapi paling tidak kita ya betul tadi mindfulness, kita mulai menyadari hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan seperti dari diri kita sendiri. Kita berkesadaran untuk mengurangi sampah. Satu orang saja kita ada 14.000 sekian ASN, satu orang mengupayakan mengurangi sampah yang bisa kita kendalikan, kita kurangi, kita reduce ya, itu insya Allah akan berdampak ya, sekecil apapun gitu. Apalagi kalau kemudian disebarluaskan ke lingkungan keluarga kita, lingkungan masyarakat kita, itu luar biasa dampaknya menurut saya. Memang perlu kerjasama ya, perlu kerjasama antara kita, kemudian warga rumah kita, kemudian masyarakat seluruhnya perlu dibuat berkesadaran untuk ini. Gerakan serentak, Mbak. Iya, betul sekali. Saya kok jadi merinding ya. Sebenarnya ternyata sebesar itu loh dampaknya gitu. Hal sederhana yang menurut saya itu hal sederhana gitu ya. Sampah. Tetapi ternyata kalau kita diskusikan tadi itu enggak kepikiran oleh saya. Tetapi setelah mendapatkan pencerahan dari mbak-mbak cantik dari DLHKP ini, saya jadi mulai berpikir bagaimana saya berkontribusi sudah terpengaruh nih Mbak Cipa. Iya, berkontribusi mengurangi sedikit apapun yang bisa kita upayakan untuk mengurangi sampah di lingkungan kita, untuk anak cucu kita, lingkungan yang harus kita jaga seperti itu. Mungkin ada lagi yang perlu disampaikan. Ayo semangat. Ini yang nomor 2 ya. Saya coba jawab yang nomor 2. Iya, silahkan. Terkait dengan kelangkaan kontainer sampah. Jadi kalau saya jawabnya kembali lagi tadi ke konsep kita ada gerakan ASRI. Jadi memang ini bermula dari alhamdulillah kemarin di tahun 2025 ya kita mendapatkan Adipura kan. Nah, syarat Adipura tuh banyak banget, Mbak. Yang salah satu pastinya bahwa kan tidak ada kekumuhan di kota. Makanya kalau tadi yang kontainer semakin lama semakin jarang. Nah, itu memang karena tadi pertama yang kita hilangkan dari wajah-wajah kota untuk menghilangi kekumuhan adalah bak-bak sampah yang itu ya di yang jalan ya, di pinggir jalan ya. Jalan, khususnya adalah di jalan-jalan protokol. Itu memang kita sengaja hilangkan untuk mengurangi kekumuhan. Karena mohon maaf, masyarakat Kebumen khususnya itu ternyata ya tadi pemahaman terkait pengelolaan sampahnya itu masih setipis tisu. Ini terus terang saja kami sampaikan. Karena mumpung sobat Sinau semuanya mendengarkan, moga-moga ini juga ditularkan ke yang lain yang tidak sempat mendengar bahwa sekali lagi kesadaran masyarakat Kebumen untuk mengelola sampah itu masih sangat rendah. Nah, makanya untuk pembelajaran itu memang perlu hal yang agak keras. Jadi itu tadi salah satunya kenapa kita hilangkan bak-bak sampah termasuk kontainer yang di pinggir-pinggir jalan. Kenapa? Mereka tidak disiplin. Buang sampah sudah ada kontainer lewat sambil jalan akhirnya nggak masuk kontainer, berceceran di jalan seperti itu. Jadi akhirnya kita itu memang mengurangi karena tadi agar konsep ASRI itu juga jalan dan dalam rangka kita mempertahankan Adipura. Nah, bagaimana solusinya? Tadi kami sudah sampaikan di depan, ada bank sampah, ada TPS 3R. Silakan bekerja sama dengan bank sampah atau TPS 3R untuk mengelola sampahnya atau langsung dengan UPT ya. Dengan UPT artinya mereka menjadi nasabah yang dilayani oleh UPT, tapi kalau tidak masuk dalam layanan UPT, silakan kerjasama dengan bank sampah atau TPS 3R.
Dan sebelumnya tentu saja harus sudah dilakukan pemilahan secara mandiri di rumah tadi, yang organik sudah dikomposkan, atau untuk yang sisa makanan mungkin pakan ternak atau yang lainnya seperti itu. Nah, yang anorganik pun sudah dipisah antara yang masih ada nilai jualnya atau rongsok, dan yang sisanya itulah yang silakan untuk mungkin dikelola, tetap saja diserahkan ke bank sampah atau TPS 3R untuk dijadikan bahan RDF. Dan sekali lagi bahwa ini tadi sudah kami sampaikan di depan, kita sudah mengeluarkan, ada instruksi bupati, ada surat edaran untuk apa? Peran serta masyarakat di sini memang diperlukan. Jadi sekali lagi masalah sampah itu bukan menjadi tanggung jawab DLHKP saja. Sekalian semua selaku produsen sampah itu menjadi punya tanggung jawab yang harus dilaksanakan, itu adalah mengelola atau memilah sampahnya sendiri. Karena tadi dalam Perda pun sudah ada, dan namun sekali lagi bahwa habit masyarakat Kebumen itu masih belum ada untuk kesadaran itu. Makanya kami hilangkan kontainer, memang kami sengaja meminimalisir kontainer-kontainer khususnya adalah yang di pinggir-pinggir jalan, untuk agar supaya mengedukasi masyarakat, mereka bisa mengelola sampahnya dan bisa bertanggung jawab terhadap sampah yang mereka hasilkan. Itu Mbak. Jadi bukan karena kita tapi memang sengaja kita untuk mengedukasi masyarakat. Betul sekali. Ternyata ada maksudnya, karena sebenarnya dari teman-teman sendiri yang awalnya tidak bertanggung jawab seperti itu. Sehingga untuk jangan sampai muka kota Kebumen ini kurang cantik kayak gitu, makanya itu dihilangkan. Jadi biasanya kita tempatkan ulang di tempat-tempat yang tidak terlalu di jalan raya umum, agak masuk ke dalam, sebetulnya kayak yang di Kawadusan dulu kan, yang di tikungan itu ya. Nah, kita buatkan landasan kontainer agak masuk yang di sawah itu. Jadi biar wajah kota itu tidak terkotori oleh ceceran sampah seperti itu. Kecuali nanti masyarakat sudah kesadarannya sudah 100% sesuai dengan kita punya yang KIE itu punya, kita sudah membuat roadmap ya. Kita membuat roadmap dengan KIE itu yang komunikasi, edukasi, informasi untuk masyarakat, yang intinya adalah memang menggugah mindset masyarakat untuk bisa turut serta mengelola sampah. Kalau itu nanti yang tadi kembali lagi bahwa di masing-masing desa sampai masing-masing wilayah sampai dengan desa itu harus ada lokal heroes, Mbak. Ini memang betul. Jadi harus ada itu, caranya pahlawan. Seorang yang bisa dianut dan omongannya pionir untuk aksi lingkungan, bersih lingkungan maupun penyelamatan terhadap lingkungan. Memang harus ada lokal heroes. Lokal heroes di sini biasanya kita ngambilnya itu dari tokoh agama, tokoh masyarakat, atau dari tokoh pemuda. Itu yang memang disegani betul. Dan dihormati oleh masyarakat supaya apa yang disampaikan itu diperhatikan seperti itu. Dan kita juga sudah kerjasama dengan penyuluh agama dan juga penyuluh kesehatan ya Mbak Siva kemarin untuk ini tadi sebagai lokal heroes yang mampu menyampaikan maksud tujuannya bagaimana untuk bisa melestarikan lingkungan hidup itu lewat mereka. Karena tadi penyuluh kita hanya satu-satunya Mbak yang wajib untuk menyampaikan itu. Ini aspirasinya Mbak Siva saya sampaikan ini perlu karena sampah itu semakin hari bukan semakin berkurang tapi semakin bertambah. Kemudian ahli sampahnya ini baru satu orang yang harus mengedukasi masyarakat Kabupaten Kebumen sejumlah berapa juta itu. Oke, Mbak Siva. Mungkin sedikit tentang itu juga Bu, tentang silakan sudah saja disampaikan. Retribusi pelayanan sampah juga Bu. Maksudnya dikiranya mungkin kalau masih ada masyarakat yang itu perlu berpikir disampaikan Mbak supaya tidak terjadi takut ada salah gitu ya Bu. Gitu, maksudnya mikirnya kalau dulu mungkin sekalian berangkat kerja misalnya ada yang membawa sampah kemudian ditaruh di kontainer, terus sekarang agak kebingungan misalnya kontainernya nggak ada gitu. Nah mungkin ada sedikit terkait itu. Nah jadi memang tadi bahwa kami beberapa kali rapat di Dewan.
dikatakan, karena sampah itu memang dibebani retribusi di target ya, bukan Iya. di target PAD. Iya. Jumlah sampahnya sekian ribu ton. PAD yang masuk padahal kalau hitungannya kan per kilo itu Rp370. Jadi harusnya nek menurutnya Dewan itu kan yo relate. Sampahnya seton misalnya ya berarti PAD-nya ya seton kali 370. Tapi yang terjadi bahwa PAD itu tidak sama dengan jumlah sampah yang masuk. Akhirnya kita ditanya, "Loh, kenapa? Gimana nih retribusinya di mana?" Bapak, kami sampaikan sampah yang masuk itu semuanya tidak sampah yang bertuan. Jadi yang bertuan itu hanya waktu itu 18%. Jadi Ya, dari 1 ton ya masih hanya 18% sangat, yang berregula. Itu sampah dari mana? Lah, saya sampaikan tadi salah satunya termasuk sampah dari hasil penyapuan. Yang Mbak Siva bilang pohon itu nggak bisa nggak punya tangan untuk nyapu kotorannya sendiri gitu. Jadi butuh tenaga penyapuan. Itu kan nggak ada retribusinya juga. Dan yang paling banyak adalah tadi dari kontainer-kontainer yang di pinggir jalan yang mohon maaf Yang sampahnya masyarakat tak bertuan iya juga ya. yang tidak bertanggung jawab buang sampah sembarangan itu juga nggak ada retribusinya. Iya. Padahal harusnya bahwa aturannya di Perda Pengelolaan Sampah itu bahwa kalau masyarakat tadi kan wajib mengolah sampahnya. Manakala dia tidak bisa mengolah sampahnya, mengalih kelolakan dalam arti tadi menjadi langganannya UPT, LHKP atau dengan bank sampah atau TP3R itu kan mereka ada kewajiban retribusi, ada bayar seperti itu. Nah ini mungkin yang bagi masyarakat mohon maaf, sampah itu memang tidak gratis. Ngelola sampah itu memang ada biayanya atau retribusinya karena tadi kembali lagi kalau kita tidak bisa mengelola sampah sendiri, mengalih kelolakan di dalam perdanya memang wajib ada retribusi. Mungkin itu Mbak Heni tambahannya ya. Terima kasih sekali Mbak Siva. Sepertinya waktunya sudah Kasih over ya. Over ya, Bu. nggak apa-apa. Tetapi ini karena menurut saya penting harus disampaikan hal yang berkaitan dengan lingkungan kita. Kemudian masa depan kita loh ini loh. Dunia, bumi kita ini yang kita tinggali, bahkan mungkin akan insya Allah kalau diberi umur akan sekian puluh tahun lagi seperti itu. Iya, Bagaimana kita kalau dulu berperan Kementerian menjaga. Lingkungan Hidup itu pernah menyampaikan slogannya Only One Earth. Jadi Only bumi one kita Earth, cuma bumi. satu. Iya. Kita belum menemukan planet Bumi lain yang lain bisa kita kita tinggali ya. tinggali. Makanya harus kita jaga dan kita lestarikan. Oh iya ke benar. Only lingkungan. one Earth ya teman-teman. hanya bumi ini kita satu-satunya yang bisa kita tinggali. Kita belum punya alternatif lain untuk tinggal ke planet lain seperti itu ya. Jadi siapa yang akan menjaga kalau bukan diri kita sendiri ya. Seperti itu. Oke. Sepertinya untuk pembahasan tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah dalam menjaga pelestarian lingkungan, mungkin kita cukupkan. Sebelum ditutup, saya mohon Mbak berdua atau mungkin salah satu mewakili untuk bisa mencapaikan closing statement-nya. Pas sendiri-sendiri aja ya, Bu. Boleh. Kalau Apa-apa. dari saya sih mungkin intinya kalau bukan kita siapa lagi yang mau Iya. mulai, kita sebagai ASN gitu ya. Kalau Iya. nggak sekarang mau nunggu panasnya seperti apa lagi gitu ya. Dan mulai ayo kita mulai dari sekarang melestarikan lingkungan, mulai dari apa yang kita bisa seikhlasnya, sebisanya gitu ya. Insya Allah kan karena ya namanya apalagi kita ya Bu, mungkin teman-teman ASN yang muslim juga Allah menciptakan kita itu untuk menjadi khalifah di muka bumi. Mudah-mudahan insya Allah mungkin dari sekedar satu sedotan itu yang mungkin kita bisa kurangi dari hal kecil itu, mudah-mudahan insya Allah ada pahala manfaatnya dan berkah untuk kita semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kebersihan sebagian dari iman katanya ya. Kalau dari saya cukup dengan kata-kata let act no to climate. Saatnya kita bekerja untuk iklim dan insya Allah anak cucu kita akan tetap bisa melihat bumi ini hijau seperti yang sekarang kita bisa lihat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi Sobat Sinau, jangan lupa selalu jaga diri, jaga lingkungan, jaga hati, dan insya Allah kita akan dijaga oleh alam kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sekali ibu-ibu narasumber yang cantik-cantik. Luar biasa, saya sangat terkesan dan mungkin saya sampai merinding, ternyata seperti itu ya dampaknya. Oke, teman-teman Sinau, Sobat Sinau semuanya, demikian yang podcast
sore, malam, pagi, siang hari ini yang bertopik tentang pengelolaan sampah dan bagaimana pelestarian lingkungan hidup kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.